Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Ada yang tahu nggak apa sih itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa atau sampah yang ada pada metabolisme pada tubuh kita. Nah, apa saja sih organ-organ ekskresi? Yang pertama adalah ginjal, kedua adalah kulit, ketiga adalah paru-paru, dan keempat adalah hati. Yuk kita bahas fungsi-fungsi dari organ tersebut. Yang pertama adalah fungsi dari ginjal. Ada yang tahu nggak apa sih fungsi dari ginjal? Ginjal mempunyai fungsi yang banyak. Yang pertama adalah menyaring darah, menjaga tekanan osmosis, menjaga pH darah, dan menghasilkan urin. Ginjal memiliki bagian seperti korteks, medula, dan rongga brevis renalis untuk mengumpulkan urin lalu keluar dari ginjal pada saluran yang disebut ureter. Tahap-tahap dalam pembentukan urin, yang pertama ada filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah. Protein dan sel-sel darah tidak boleh keluar bersamaan dengan urin. Proses ini terjadi pada glomerulus yang menghasilkan urin primer. Kemudian tahap kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali glukosa dan amino atau zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh yang menghasilkan urin sekunder. Augmentasi yaitu pengeluaran zat seperti urea, anomia, keratin, garam, dan racun. Kemudian menghasilkan urin yang sesungguhnya. Kemudian organ yang selanjutnya adalah kulit. Kulit merupakan lapisan terluar dari tubuh yang terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan epidermis, kedua adalah lapisan dermis, yang ketiga adalah hipodermis atau subkutan. Epidermis terdiri atas 2 lapisan, lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk merupakan lapisan terluar dari epidermis yang tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas. Kemudian lapisan Malpighi adalah lapisan yang terdiri dari sel-sel yang selalu membelah dan berpigmen. Kemudian lapisan yang kedua adalah dermis. Lapisan dermis terdiri atas kelenjar keringat. Kelenjar keringat berfungsi untuk menghasilkan keringat yang bermuara pada pori-pori kulit. Kemudian yang kedua adalah kelenjar minyak. Kelenjar minyak menghasilkan minyak agar rambut tetap lembab. Kemudian yang ketiga adalah pembuluh darah. Pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh sel-sel. Kemudian yang terakhir adalah ujung-ujung saraf berfungsi sebagai penerima rangsang. Nah, di lapisan dermis ini sistem ekskresi terjadi. Kemudian lapisan kulit yang terbawah adalah hipodermis. Hipodermis atau subkutan terdapat jaringan lemak atau adiposa yang berfungsi untuk tetap menghangatkan tubuh kita dan juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, fungsi kulit dalam sistem ekskresi adalah untuk mengeluarkan keringat. Keringat sendiri terdiri dari garam, urea, dan air. Kemudian organ yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru selain berfungsi untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan manusia, paru-paru juga mengeluarkan atau melepaskan zat sisa yaitu berupa karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini adalah hasil ekskresi dari paru-paru dan uap air. Reaksi respirasi adalah glukosa dengan air akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air serta energi. Kemudian yang selanjutnya adalah hati.
Hati adalah kelenjar terbesar pada manusia yang memiliki fungsi pada sistem ekskresi sebagai merombak sel darah merah, kemudian merombak protein yang berlebih. Sel darah merah yang telah tua akan diuraikan hati sehingga menghasilkan getah empedu. Sel darah merah yang telah dirombak akan melepaskan hemoglobin, kemudian hemoglobin dipecah menjadi bilirubin. Bilirubin akan dipecah lagi menjadi urobilin. Urobilin adalah pewarna urin, kemudian dan sterkobilin pewarna feses. Kemudian protein berlebih akan diuraikan menjadi urea. Urea tersebut kemudian akan disalurkan ke ginjal dan kulit untuk dibuang bersama urin dan keringat. Penyakit atau gangguan batu ginjal. Batu ginjal merupakan terjadi diakibatkan tumpukan kalsium yang mengeras di medula ginjal, kemudian gangguan pada kulit seperti terinfeksinya kulit oleh jamur seperti panu kadas kurap dan lain-lain. Kemudian gimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan organ ekskresi? Dengan makan makanan yang sehat, berolahraga, dan menjaga kebersihan juga. Dengan berolahraga dan melakukan hal-hal tersebut, bukan hanya organ ekskresi kita yang sehat, namun seluruh organ pada tubuh kita juga sehat. Begitu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.